Halo YouTube, selamat datang di komik tahun 80-an. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Masih dalam suasana lebaran ya. Kali ini saya bercerita komik Petruk bertema superhero, Superman. Kali ini dalam edisi Petruk menjadi Superman, yaitu Super Petruk alias Super Pet. Komik ini cukup terkenal di zamannya. Semoga terhibur ya. Komik ini diceritakan apa adanya tanpa ada efek apapun, sesuai zamannya tahun 80-an. Oke, kita mulai saja ya. Lihatlah apakah aku kurang kuat menghadapi raja yang lalim itu? Super Pet akan menamatkan riwayat tirani yang dikepalai sang diktator yang bernama Elang Maut. Syahdan, di sebuah negeri atas angin, bertahta seorang raja lalim, sang Elang Maut. Benarkah bintang berekor itu akan segera kelihatan? Setelah tahtaku genap berumur 2000 tahun ini, dan kini jangka waktu yang tertulis dalam kitab Hapsara itu telah tiba saat ini, panggil orang tua waskita kemari. Baik sang elang. Ini orang tua waskita, tuanku. Tuanku, malam ini seluruh isi rimba berbunyi. Angin menangis dan langit membara bagai terbakar. Jika pada dini hari ini ada bintang berekor, pertanda munculnya sebuah makhluk perkasa, yang akan mengakhiri kekuasaan sang Elang Maut Maharaja di atas angin ini, begitu yang tertulis dalam kitab kuno Hapsara. Itu yang aku ketahui tuanku Elang Maut. Aku tahu. Terus, makhluk perkasa itu putra Dewa Matahari yang kini tinggal di sebuah planet di tata surya Bima Sakti yang disebut Bumi. Ia tinggal di sana dengan ciri identitas yang rangkap. Bintang berekor itulah yang akan membawanya kemari, tuanku. Masa bodoh dengan sabda para Hapsara. Aku Maharaja Elang Maut, aku sendiri yang menentukan takdirku, orang tua waskita. Dan, cari planet yang bernama Bumi itu, bunuh semua orang yang mempunyai identitas rangkap. Jangan sampai keduluan wakil dari manusia-manusia keparat yang tidak menghendaki Elang Maut tetap bertahta di atas angin ini. Cepat. Meluncurlah 4 pesawat antariksa yang mengemban misi maut itu. Tapi mungkinkah seseorang telah mendahului kita, justru untuk menemui makhluk perkasa itu? Mungkin. Tapi sejak dini hari sebuah pesawat kecil telah meninggalkan negeri di atas angin, aku harus bisa mengkontak makhluk perkasa itu. Yang tertulis di kitab Hapsara harus terpenuhi. Wahai makhluk perkasa di bumi, tolonglah kami. Tolonglah rakyat kami yang ditindas Raja Lalim Elang Maut, tolonglah kami. SOS. Sementara itu di bumi di kantor Daily Punakawan. Lihat Bung yang menjadi headline kini justru mengenai soal UFO. Ini tentu menarik teman kita Super Pet untuk membuktikannya. Tapi, jauh di antariksa ada seseorang yang mengirimkan tanda SOS. Bung Petruk, makhluk perkasa di bumi, bukankah telepati itu ditujukan buat Super Pet, ya? Super Pet tak boleh tinggal diam. Kumat, loh, ada apa nih, kok tiba-tiba? Sorry Citra dan Panjul. Maaf. Kepalaku pusing, aku mau istirahat dulu. Di gudang, Tidak bisa tidak, ia membutuhkan Super Pet dari planet bumi. Biarlah dia mengasuh Citra, toh kita tidak begitu sibuk pagi ini. Tidak sibuk katamu? Kau tahu, justru pagi ini pekerjaanku menumpuk. Akan kucari UFO itu dengan mengandalkan pandangan dan pendengaran superku. Ia menyebut Raja Lalim Elang Maut. Tapi dari jendela gudang itu Bung Petruk melesat setelah berganti identitas sebagai Super Pet. Pintu gudang telah aku kunci dari dalam dan mereka tentunya percaya kalau aku lagi istirahat benar-benar. Aku melihat sebuah pesawat kecil mengorbit di bumi. Mungkinkah itukah yang mengirimkan SOS itu? Tak lain dan tak bukan pesawat kecil yang malang inilah si pengirim SOS melalui telepati padaku. Kemudian, hai sahabatku, betulkah kau yang mengkaling Super Pet di bumi? Benar makhluk perkasa, masuklah dalam kabinku. Astaga, pesawat ini berawak satu. Seorang yang sudah lanjut usia ada di dalam. Masuklah Super Pet sebelum semua terlambat. Siapakah Anda? Dan dari mana Anda datang, Pak? Dari negeri atas angin, rakyat kami membutuhkanmu. Kenapa aku patua? Seluruh atas angin telah menderita selama 2000 tahun di bawah kekuasaan Elang Maut. Hanya kaulah yang bisa menolong kami, meruntuhkan tirani Elang Maut. Dalam kitab kuno Hapsara, hanya 2000 tahun Elang Maut bisa berkuasa. Setelah seorang perkasa dari planet bumi datang dan membunuhnya. Lihatlah apakah aku salah alamat setelah kau melihat gambar di layar itu? Dalam kitab kuno itu disebutkan, seorang yang mempunyai identitas rangkap. Sebagai seorang pahlawan perkasa di suatu saat.
Dan sebagai seorang biasa yang lemah lembut, di lain waktu, nah, tolonglah kami, kukira aku sudah tidak bisa bertahan. Oh, ia mengetahui identitasku dengan jelas. Kau lihat, 4 pesawat pemburu telah dikirim oleh Elang Maut untuk membunuhku dan mencarimu di bumi. Biarlah pesawat itu akan aku hadapi, Patua, kau kembalilah ke atas angin, aku akan menghadangnya. Kini aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk menghancurkanmu, monyong. Siapa itu? Manusia terbang keluar dari 2 telah kuhancurkan, tapi kini yang 2 lagi menuju langsung ke pesawat orang tua itu. 1 lagi, dan kini tinggal yang sebuah lagi. Tapi tembakan-tembakan pesawat pemburu yang terakhir ini telah menembus si bodi pesawat malang itu. Modar. Bangsat, ia telah mengenai pesawat si orang tua itu. Ah, monyet tua itu akan segera hancur bersama paketnya, tapi, orang terbang itu menuju kemari, hancurkan dia juga. Ini yang terakhir, maka habislah pengemban misi maut yang dikirim Elang Maut. Ah, orang tua itu meledak bersama pesawatnya. Berangkatlah ke atas angin, Super Pet, tolonglah mereka, Ak. Dengan cepat Super Pet menuju ke planet di mana negeri di atas angin itu berada, begitu cepatnya sehingga tubuhnya bagai nyala membara. Dan seluruh penghuni atas angin melihat itu seperti melihat bintang berekor. Itulah makhluk perkasa yang akan membunuh Elang Maut. Ia telah tiba. Syukurlah, ya dewa, kau telah menolong kami. Kemudian, selamat datang makhluk perkasa, kami telah ribuan tahun menunggu kedatanganmu. Kami yakin hanya kaulah yang bisa menumpas Raja Lalim Elang Maut. Selamat datang makhluk perkasa, inilah pahlawan kita, siapa namamu? Oh, Murdo pasti akan senang mengetahui ini, seperti juga kami. Namaku Super Pet. Tapi siapa Murdo? Dan, Murdo adalah bapak orang atas angin yang menghabiskan waktu dan umurnya untuk membuat pesawat antariksa yang akan mencarimu di planet bumi. Jadi dia Murdo? Ah, menyesal. Ia telah mati, Leon. Ah, Murdo telah mati? Ia pasti mati oleh para pemburu itu, bukan? Tapi itu telah diniatinya. Ia pasti puas dan tersenyum di alam kematiannya, Super Pet. Terus kini boleh aku langsung ke pusat kerajaan Elang Maut, Leon? Super Pet, untuk mengalahkan Elang Maut ada beberapa persyaratannya ini yang tertulis di buku Hapsara tua itu. Elang Maut hanya dapat terbunuh oleh pedang pusaka emas dengan pasangannya, perisai kaca pusaka. Ikutilah aku, Super Pet. Ayo. Mereka menuju ke suatu tempat. Elang Maut sangat sakti dan pintar berkelahi. Nah, untuk mengukur keampuhannya, di sini tempatnya. Juga pusaka pedang pusaka emas warisan Dewa Matahari. Walaupun ada pedang pusaka emas, tapi itu bagai tak berarti tanpa adanya perisai kata pusaka. Kalau begitu, ada di mana kini perisai itu adanya, Leon? Ada di suatu tempat. Pegang dan cabutlah pedang pusaka emas ini, Super Pet, lihatlah. Ah, ini pedang benar-benar hebat, Fui. Cekak, pedang itu juga merupakan senjata laser yang hebat. Ayo, babatlah tubuhku dengan pedang itu, Super Pet. Ah, Anda main-main, Leon, ayo jangan ragu, cepat. Ah, tak kuduga ia segesit ini. Kau harus waspada, anak muda, lihat. Hea. Ah, lagi-lagi aku tak menduga akan mendapat serangan balasan. Kau harus waspada. Kalau yang kau hadapi ini si Elang Maut, maka sudah mati terbunuhlah kamu, Pet. Ah, ia mau mencoba sampai di mana aku. Hari berikutnya, ya, pedang ini adalah senjata sinar laser yang luar biasa. Kukira cukuplah bekalmu untuk menghadapinya. Mendadak, lihat, di seberang sana ada seorang gadis diserang 4 pria bersenjata. Boleh aku mencobai bagaimana orang sini berkelahi? Jelas gadis itu akan terbunuh, biarpun ia pandai berkelahi juga. Boleh aku ikut meramaikan perkelahian ini, Bung? Ah, melihat tampangnya, ia adalah seorang wanita yang angkuh. Selesailah perkelahian itu. Apakah Anda terluka, Nona? Tanpa kau bantu pun aku akan dapat memenangkan perkelahian ini. Tapi, apakah mereka mau merampokmu? Justru akulah yang merampok mereka. Namamu, Nona? Tak punya nama. Jadi ia seorang perampok, tapi mengapa ia seorang wanita? Hei, di mana Leon? Kok lenyap? Super Pet mencari di sekitar tempat itu, tapi Leon benar-benar telah pergi. Leon. Kemudian, akan kucari di gua penyimpanan pusaka. Leon. Wah, tak ada. Oh, ini pedang pusaka emas dan sebuah pesan dari Leon. Pusaka perisai kaca itu ada di pusat istana kegelapan.
ambillah pusaka itu di sana. Heran aku. Kenapa aku menjadi pelengkap apa yang telah tertulis di kitab Hapsara mereka? Ya apa boleh buat, aku harus mencari istana kegelapan itu. Beberapa waktu kemudian, akan kuselidiki tempat ini, mungkin aku akan dapat petunjuk arah istana itu. Tapi mendadak sinar-sinar yang ditembakkan mengenai Super Pet. Kena, ringkus dia dengan belenggu kita. Ah apa ini? Aku mendengar suara-suara wanita. Menyerahlah Bung, Anda kami tawan. Hei, sekelompok prajurit dan cewek semua. Gile. Ayo kita hadapkan ke Ratu Sina, ia begitu tegap dan perkasa. Loh, itu cewek perampok yang kemarin bertemu denganku. Ayo jalan. Kemudian, jangan banyak lagak. Kami akan membunuhmu jika kau berbuat macam-macam. Biarlah, aku akan berpura-pura tidak berdaya, asal aku dapat mengambil manfaatnya. Di hadapan Ratu Sina. Seorang pria perkasa asing. Bagus. Yang beginilah yang lama kita nantikan. Ikat dia di tiang siksa. Kini siapa kesatria wanita yang menang di arena aduan berhak mendapatkan benih dari pria perkasa itu? Ingat. Hak atas pria itu hanya untuk malam ini, sebab besok ia harus mati di tiang siksa dengan jalan dibakar. Ayo mulai. Tahulah kini aku mau dijadikan pejantan yang diambil keturunannya melalui pemenang aduan ini. Setelah pertarungan sengit akhirnya muncullah seorang pemenangnya. Ia berhak atas diri Super Pet untuk malam ini, ia adalah si gadis perampok yang sudah Super Pet kenal. Kau kini berhak atas diriku, nah, lakukan apa maumu. Hai Match, siapa namamu? Aku tanpa nama Nona, kau masih keki. Baiklah namaku Lola, pria perkasa, kenapa kau menyeberangi tempat ini, mau kemana kau? Namaku Super Pet, aku mau membunuh elang maut, ia sangat sakti, dan, apakah kau sudah tahu letak? Justru itulah yang ingin aku ketahui darimu. Di mana letak kerajaan elang maut? Baiklah. Tapi bolehkah aku mengikutimu ke sana? Akan aku tunjukkan arahnya. Untuk apa kau mengikutiku? Harta si elang maut. Tengah malam itu, lihat, sekali penjaga itu tahu kita lolos, maka celakalah kita berdua dibantai seluruh penghuni kampung wanita ini. Diamlah di sini sebentar Lola. Dan, kini aku yakin mereka pasti tidur pulas, sementara aku dan Lola bisa menjauhi tempat ini dengan aman. Kemudian, rupanya harta adalah satu-satunya tujuan hidupmu Lola. Mungkin juga, aku tahu Raja Elang Maut itu sangat serakah dengan harta dunia. Tapi sebelumnya, tahukah kau letak istana kegelapan? Karena aku harus ke sana terlebih dahulu untuk mengambil perisai kaca pusaka. Aku tahu. Ayo kita ke arah utara di gunung api itu Super Pet. Pusaka itu dijaga oleh kesatria buta, tapi mereka sangat sakti. Aku tahu cara mengelabui mereka. Ksatria-ksatria buta. Bagaimana caranya Lola? Balur tubuhmu dengan daun ini, maka penciuman mereka yang tajam tak akan dapat mengenali kita. Wah ini sih daun sembukan. Baunya kayak kentut. Kemudian, kesanalah arah kita Super Pet. Hati-hati jangan mengeluarkan suara. Baik. Mereka memasuki goa beruap panas, di perut gunung api itu. Pet lihatlah, dari sana ada dua orang ksatria buta, asal kita jangan tersentuh, selamatlah kita. Kok lol? Baik lol. Abis, set. Dua ksatria buta itu melewati depan hidung Super Pet dan Lola, tapi tanpa mereka ketahui. Berkat bau kentut. Kita masuk ke lubang di tengah-tengah ruang kerja mereka, ayo. Pekerjaan mereka ialah membikin senjata. Nah itu apa perisai itu, ditutup kain hitam. Betul itu Lola? Mungkin, aku sendiri juga tak tahu kok. Ah, betul. Inilah pusaka itu Lola. Bodoh. Ini tumpukan harta emas. Ini milikku Super Pet. Cewek materialistis, payah. Ambillah apa yang kau cari, maka aku pun akan mengambil yang aku sukai. Ah, coba, akan aku buka selubung kain hitam ini. Mendadak muncul sebuah bayangan. Hei, aku mendengar sebuah pedang dicabut dari sarungnya, tapi, di mana? Astaga, rupanya pusaka ini dijaga oleh ksatria bayangan. Wow, rupanya ia benar-benar bisa membunuh, walau hanya terdiri dari bayangan. Wah, ini lebih sulit dari dikeroyok 100 prajurit. Ksatria bayangan, wah ini sih tak terkalahkan, aku harus membantunya. Celaka, walau mungkin aku tak akan terluka. Tapi, hei, apa yang dilakukan Lola, perisai itu? Ditutupnya lagi dan lenyaplah kesatria bayangan itu. Terima kasih Lola,
kau telah menyelamatkan jiwaku. Kemudian, jangan cemberut. Biarkan harta emas itu tetap di sana, toh kau akan memiliki lebih banyak di Istana Elang Maut. Betul juga Super Pet. Anggaplah itu tadi balas jasaku dulu kau pernah menolongku ketika aku dikeroyok oleh korban perampokanku. Di Istana Elang Maut yang gelisah menunggu si makhluk perkasa yang akan datang. Kita telah melihat bintang berekor itu Baginda, berarti ia telah tiba di atas angin. Keparat. Betul, ia telah tiba. Lihat patung Dewa Elang mengeluarkan air mata darah. Ini berarti akhir hidup Paduka, tuanku. Bangsat, diam. Mendadak para pengawal Raja kocar-kacir oleh sebuah serangan. Makhluk perkasa si pembunuh Raja Lalim telah tiba. Hancurkan dia. Cepat. Omong kosong dengan tulisan para Hapsara. Hancurkan. Tapi, hadapi Elang Maut langsung Super Pet. Biar ini aku yang menangani. Hahaha. Kaukah makhluk bumi dengan berciri identitas rangkap itu? Mati kau? Betul Raja Lalim, yang tertulis di kitab harus terlengkapi. Keparat. Terimalah pedang pusaka emas warisan Dewa Matahari ini. Hiyaah. Modar? Apa? Ia lenyap dan, itu, hahaha. Aku masih segar bugar bukan? Kaca spion. Perisai kaca pusaka. Ini. Super Pet membuka selubung hitam perisai itu. Ampun. Maafkan aku Elang Emas. Elang Maut. Karena kau harus mati. Sekarang. Dan. Wah. Kini majas deh. Kejadian berikutnya kita singkat. Hidup Super Pet sang makhluk perkasa, pembunuh Elang Maut yang kejam. Mau kemana kau lol? Pulang? Toh aku sudah kaya, Duck Petco. Di kantor Daily Punakawan. Sudah sehat truk, sini. Ada tugas buatmu. Baik, Perry. Tamat. Gimana ceritanya? Semoga terhibur ya. Like bila suka, dislike bila tidak suka, komen dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.